Di saat banyak anak muda berlari menuju kota, meninggalkan ladang demi cahaya lampu dan seragam. Tumbuh di dalam anggapan orang tua bahwa sukses harus bekerja di kota. Anggapan inilah yang membuat generasi muda memandang petani bukanlah profesi yang menjanjikan dan menghambat regenerasi petani. Namun masih ada satu yang memilih tinggal, satu pemuda yang percaya bahwa masa depan tidak hanya di dalam bangunan, tapi juga dari tanah yang basah, dari benih yang tumbuh secara perlahan. Pas masa kecilnya udah dikenalin pertanian dari orang tua, karena pertanian ini ya memang sudah melekat sih dari kekeluargaan, sehingga saya meneruskan pertanian ini atau mengembangkan lagi pertanian dari orang tua. Ya awalnya saya ingin kuliah di pertanian, tetapi orang tua mengarahkan yang lain. Jadi saya belajar pertanian ini, kuliah sambil belajar dalam pertanian. Kita mengembangkan suatu pertanian itu bahwa untuk membuktikan untuk pemikiran masyarakat itu tidak selalu sukses itu hanya untuk kita harus keluar ke kota. Kita pun di sini bisa sukses asal kita giat, rajin dan tekun menjalani apa yang kita jalani. Kalau kegagalan mah udah sering banget sih ya karena kan dalam pertanian ini kita nggak bisa menentukan dari curah hujan, panas. Ya itu juga jadi salah satu faktor juga dalam pertanian. Kita kegagalan dari harga itu ketika harga turun, anjlok, ya itu sangat kegagalan banget sih, karena itu kan harga menurun, kita pasti perhitungkan juga untuk tentang modal yang kita jalani, kita kembali modal atau tidak. Jika tidak, ya kegagalan yang paling berat. Kalau harga lagi bagus, contohnya tanaman genjer ini sangat menguntungkan. Dari harga perikatnya itu sekitar 1.000 dan bisa laku terjual itu per hari dari 700 ikat sampai dengan 1.000 ikat per hari. Nah, ini sangat menguntungkan sekali. Ya, saya tak bangga sama anak muda sekarang ini mau memperhatikan ikut terjun ke dunia pertanian, biar tahu anak muda sekarang ini realitanya seperti apa pertanian itu. Justru karena realitanya seperti ini, kita sebagai anak muda memberikan inovasi untuk mengembangkan pertanian ini. Bertani itu ya hanya cuman kewajiban aja sebenarnya, tapi yang nggak menguntungkan. Mereka begitu kan karena emang udah stuck di pertanian ini. Kami butuh untuk anak-anak yang jurusan-jurusan pertanian itu untuk mempelajari kita petani yang tidak punya ilmu. Justru petani-petani tua ini mereka menolak inovasi dan nggak mau belajar dari yang muda. Kita petani awam ini bukan tidak mau belajar. Kita buat makan aja udah sangat bersyukur. Apalagi zaman sekarang biaya pertanian dari pupuk sampai panen kayak sangat-sangat minim untuk mencapai keberhasilan dari petani biasa kayak kita ini. Inovasi nggak harus yang ribet-ribet. Kita kembangin aja sistem konvensional. Contohnya, tapi mengerjakannya susah karena macam-macam tanaman di dalam satu wilayahnya itu namanya tumpang sari.
cara mengerjakannya lebih susah. Justru karena itulah kita cari inovasi. Sederhananya tumpang sari itu satu lahan, beberapa jenis tanaman. Kalau yang pada umumnya itu ya satu lahan, hanya satu tanaman saja. Untuk normalnya tumpang sari ini biasanya tanaman jagung sama kacang. Saya berhasil memadukan tanaman lain seperti jagung, rempai, dan cabai. Kalau untuk di jagung ini terhadap tumpang sari ini, ya kan daunnya kan lumayan sedikit panjang-panjang tuh. Bisa jadi tempat peneduhan tanaman itu seperti rempai dan cabai tadi. Jadi matahari itu tidak menyinari langsung terhadap tanaman tersebut. Jadi untuk mengurangi kepanasan tadi agar tanaman rempai dan cabai itu tidak keriting. Karena kan pada umumnya itu rempai dan cabai ini kalau terkena matahari yang begitu panas itu mengakibatkan kekeritingan pada daunnya, sehingga itu menghambat pertumbuhan. Saya kan cuma nerusin ladang peninggalan orang tua. Awalnya juga sih males ya Mas ya. Tapi semenjak tahu metode ini, jadi saya mulai tertarik lah. Walaupun agak rumit, teknik tumpang sari ini bisa mengurangi resiko gagal panen karena tanaman yang dipaduin itu bisa saling menguntungkan. Kini, tumpang sari bukan hanya cara bertani, tapi cara hidup, simbol dari kebersamaan, ketahanan, dan di tangan-tangan muda itulah masa depan pangan kita ditanam kembali. Tumpang sari menjadi cara dan solusi saya dalam mengatasi suatu permasalahan selama saya berprofesi menjadi petani.